Mau ngeboking. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga masih bisa bertatap muka atau bertemu kembali dalam pengajian rutin KRTN RT 14 yang kebetulan pada malam hari ini bertempat di Jeruk 5, tepatnya di rumah Bapak Wawan Subandoko. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga keluarga sahabat dan umatnya sampai dengan di akhir nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Ustadz Nurul, Bapak Kiai Alex Saifuddin, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua RT Bapak Aris Prianto selaku pimpinan wilayah RT 14, yang saya hormati juga Bapak Soekarno selaku Ketua Majelis Taklim Al Hidayah, dan sesepuh dari KRTN RT 14 ada Yang Haji Budi, Abah Dadang, Bapak Haji Jainur, dan bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Perkenalkan, saya di sini menyampaikan susunan acara di kesempatan pada malam hari ini. Yang pertama pengukuhan, yang kedua sambutan dari tuan rumah, kemudian yang ketiga pembacaan Yasin. Untuk tawasul akan diimami oleh Bapak Ustadz Nurul, kemudian pembacaan Yasin akan dipimpin oleh Bapak Ian. Kemudian acara yang keempat tausiah, kemudian acara yang kelima adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim, berikut dengan laporan keuangan dan diakhiri dengan penutup. Baik, kita awali pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan pembukaan. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mudah-mudahan dengan bacaan al-Fatihah tadi acara pada kesempatan malam hari ini bisa diberikan kelancaran sampai dengan di akhir nanti. Mengingat acara yang kedua yaitu sambutan dari tuan rumah kepada Bapak Wawan Subandoko, waktu dan tempat dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Nurul Anwar, Bapak Ustadz Aib Saifuddin, serta sesepuh di KRTN 14 Bapak Yang Budi, Yang Dadang, dan bapak-bapak semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Saya lupa pada Bapak itu Ketua Majelis Taklim Al Hidayah Pak Ustadz Kirno, lupa Bapak RT 14 Bapak Aris Prianto yang kami hormati juga. Berubah sih, udah berubah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat kami dalam rangka rutinan kita, yaitu pengajian Majelis Taklim Al Hidayah tiap malam Senin. Untuk selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang pertama
kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak semuanya telah hadir di tempat kami ini. Semoga langkah bapak kesini mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang selanjutnya, yaitu kami sekeluarga minta maaf apabila dalam menyediakan tempat serta penerangan dan semuanya kurang berkenan di hati bapak-bapak semuanya. Kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja sambutan dari kami. Banyak salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beristighfar dan juga bersyahadat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syu'ulun ilahu al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma inna jami'an minal anbiya'i wal mursalin wal anbiya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra syaikhina lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma inna jami'an ya illa min kulli waliyyin wa waliyyatin wa syariki allati la magharibiha fi barriya wa bahriya wa jami'al yatisaqata sallallahu sirrah khususan ila Nabi Wahidin wa sallallahu Nabi Ilyas wa sallallahu Nabi Idris alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Syuhudina ilahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الكبار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وفي بار وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى روحي Bapak Miskah bin Berade khusus ila rohati Ibu Wijinus dan binti Misnusan ila rohi Barat menuju Bismillah khusus ila rohati Bulat menuju Misnusan ila rohi Bapak Wiryadi bin Pranson ila rohi Buwan ila rohi Kay Ahmad Tamiri bin Pulan usun ila rohati ibunya Itarayah binti Pulan khusus ila rohi Bapak Kino Toharjono bin Pulan khusus ila rohati ibunya Sudira binti Pulan Wafarallahu dunubahum Wasaturumahu yubahum Warafallahu darajatahum Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد أضلوا على أنفسهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم
أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا لا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا لا نضل الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلين فكذبوهما فأنزلنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا هم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعيد من دونه آلهة يردني الرحمن يريد بلا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني جل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعجلون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع إلينا منكرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhiril ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir kembali, bisa kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka taklim rutinan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umumnya kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di hari yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Anwar. Tak lupa yang saya hormati Ketua RT 14. Tak lupa yang saya hormati Ustadz Sukarno sebagai Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah. Tak lupa yang saya
hormati semua jamaah yang bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sehat walafiat, diberikan sehat jasmani dan rohani, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak Wawan Subandoko beserta keluarga. Kita doakan semoga beliau, Bapak Wawan beserta keluarga, Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya Allah jadikan anak yang solihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah baraya, Astaghfirullah Astaghfirullah beraya, minal khataya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita berada di ujung atau berada di akhir bulan Safar. Ya, kurang lebih 4 hari lagi kita akan menuju yaitu ke bulan yang sangat mulia, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga umur kita sampai kepada bulan Rabiul Awal dan kita bisa mengagungkannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka siapkan diri kita, siapkan niat kita yang kencang untuk niat mengagungkan, memuliakan bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya niat yang mantap, bahkan harta kita disiapkan untuk acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harta jika dikeluarkan untuk takdim wa takrim, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabi. Nanti ya safari maulid mungkin di Gang Jeruk 1 ya. Ya, semoga kompak, semangat, rezekinya Allah berkahi. Jika seseorang menginfakkan harta 1 dirham, 1 dirham, kalau sekarang mah 50.000 untuk safari maulid, dipisahkan uang ini untuk safari maulid, untuk takdim wa takrim, maka pahalanya seperti menginfakkan, seperti bersedekah, adalah sebesar gunung. Ya, sedekahnya 50.000, maka seperti menginfakkan gunung dari emas di jalan Allah Subhanahu
Emas itu sangat mahal Pak ya. Ini emasnya bukan kecil, emas sebesar gunung, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu. Jika infaknya berapa Pak? 50.000. Saya mah lebih 100.000. Bahkan tuan rumah gak boleh nyumbang, yang lain mah fokus harta saya untuk tak dimuat takrim. Insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelumnya kita awali Al-Fatihah ya, langsung ya, biar ya lanjut ke materi kita. Di Al-Fatihah pertama buat musannif ya, kitab Tanqul Qaul Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Syekh Jalaluddin Al-Sayuti. Fatihah juga buat para pahlawan yang sudah memerdekakan negara ini, para ulama yang sudah berjuang. Nah, semoga mereka semuanya Allah lapangkan dalam kuburnya, yang mendapatkan nikmat kubur, dihilangkan siksa kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pembahasan yang lalu ya sudah selesai membahas tentang fadilah, keutamaan membaca tasbih. Tasbih amalan ringan tapi pahalanya sangat besar, sangat gede. Nah, sekarang berlanjut kepada adalah bab yang ke-23, adalah tentang fadilah taubat, fadilah bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Jalaluddin Al-Sayuti, at-taubatu hiya ar-ruju'u, bahwa yang dinamakan taubat hiya ar-ruju'u adalah balik atau kembali, amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Jadi yang dinamakan taubat, bertobat kepada Allah adalah kembali dari perkara yang mana perkara tersebut mazmuman, tercela, dilarang oleh syariat Islam, menuju kepada perkara yang terpuji atau dipuji oleh syariat. Jadi yang dinamakan tobat adalah kembali dari yang tercela menuju yang terpuji ya, menurut syariat. Contoh dulu mah ya, minumnya itu bukan air putih seperti ini. Dulu minumnya minuman keras yang memabukkan. Sekarang mah alhamdulillah sudah beralih kepada air putih, kopi yang tidak memabukkan. Dulu mah ya makannya sembarangan, yang penting mah makan, yang penting mah keluarga hidup. Sekarang mah menuju kepada harta yang halal. Dulu mah tidurnya sembarangan dengan istri orang, contohnya ya. Nah, sekarang mah sudah kembali tidurnya dengan istri yang halal, kembali dari yang tercela menuju yang terpuji, yang dipuji oleh syariat Islam. Maka kalau kita bergesah-gesah Pak, itu dari setan, tidak boleh tergesah-gesah, tidak boleh tergesah-gesah, gak boleh buru-buru. Mau sholat gak usah lari, gak usah terburu-buru. Tapi ada yang diperbolehkan Pak, tergesa-gesa. Ada yang diperbolehkan tergesa-gesa.
Di antaranya apa Pak? Bertobat kepada Allah. Jangan nunggu nanti besok, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu, dan juga harus mengetahui selain tadi kembali ya kepada yang dipuji oleh syariat, dan juga wal ilmu mengetahui bi anna dzunuba wal ma'asi muhlikatun, adalah bisa merusak. Jadi harus mengetahui bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat kita kepada Allah itu bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa merusak di dunia, bisa menghancurkan di dunia, bahkan nanti di akhirat. Kalau orang berbuat maksiat, berbuat dosa, walaupun dohiriyahnya senang, hartanya banyak, tapi dari yang haram ya, maka lama kelamaan akan rusak, akan celaka, masuk kemana Pak masuknya? Ya, di penjara dan lain sebagainya. Bahkan mubidatun, akan menjauhkan, selain akan merusak, akan celaka dunia dan akhirat, dan juga akan menjauhkan minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jauh dari surganya Allah Subhanahu. Jadi orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa kepada Allah itu jauh dari Allah dan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Watarkuha, apabila jika bisa meninggalkan, dulu mah sedap ya, sangat gurih ya maksiat tersebut, sekarang mah sudah kembali, alhamdulillah, sudah bisa meninggalkan, sudah bertobat, sudah kembali kepada jalan yang lurus, alhamdulillah, maka watarkuha, dan meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muqarribun ilallah, ternyata meninggalkan dosa tersebut, meninggalkan maksiat tersebut akan mendekatkan, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah, wa jannatihi, dan akan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa Adamu ya alaihi salam. Nah, di sini diceritakan seperti halnya Pak Nabi Adam. Nabi Adam ketika sudah masuk surga, Nabi Adam dan Siti Hawa sudah masuk ke dalam surga, sudah berpuluhan tahun difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan semuanya nikmati, dipersilahkan, tapi pesan satu ya, tidak boleh didekatin apalagi dimakan. Kata Allah Subhanahu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jadi kata Allah, borok-borok makan, mendekati pun tidak boleh, pesan Allah kepada Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Hawa ya tertipu oleh godaan iblis, menjelma menjadi orang penasehat, sehingga bicaranya sangat luar biasa demi Allah. Jadi berkata demi Allah, kata Adam, kalau ini demi Allah berarti benar nih. Akhirnya apa? Ngikutin ucapan iblis yang menjelma menjadi penasehat. Akhirnya apa? Kata Allah, tidak boleh mendekati ya, apalagi sampai memakannya. Akhirnya apa? Tergoda oleh godaan iblis, memakan buah larangan, dinamakan buah huldi.
Ya, maka di sini lama akala minasyajaratil manhi anha tatayyarat hulal an jasadihi. Maka Pak, ketika Nabi Adam memakan buah huldi yang dilarang oleh Allah, maka seketika Pak, baju yang dipakai tatayyarat hibar Pak, terbang, ngapung, lesot, copot. Baju yang dipakai gara-gara memakan buah huldi langsung merosot. Kalau sekarang gitu Pak, repot gak Pak? Gara-gara makan apa tuh ya? Merosot, repot gak Pak? Nah, ini Nabi Adam Pak, ketika makan buah huldi langsung tatayyarat, ya langsung mimber, langsung terbang, langsung melorot hulalu anjasadhi, pakaiannya dari jasadnya. Bahkan wabadat auratuhu, langsung terlihat auratnya, auratnya ya, tapi tertutup ya dengan adalah sebuah daun tin dari surga yang asalnya terbuka, ya alhamdulillah menjadi tertutup oleh adalah daun dari surga, adalah buah tin. Apa yang tersisa Pak? Wa baqiya at-taju. Yang tersisa adalah mahkota yang dipakai oleh Nabi Adam alaihi salam. Gara-gara maksiat satu. Jadi Pak, maksiat kita mah banyak. Kalau dihitung tidak kehitung. Tapi Nabi Adam sudah masuk surga, sudah enak, sudah nikmat. Gara-gara dosanya satu, apa Pak? Langsung dikeluarkan dari surga ke alam dunia. Bahkan pakaiannya yang dipakai langsung melorot. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama tobatnya? 300 tahun. Lama gak Pak? Sangat lama. Tobatnya Nabi Adam alaihi salam bukan 1 hari 2 hari, 300 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu. Itu pun di kota Mekah diterimanya oleh Allah Subhanahu. Maka keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika maksiat kepada Allah dosanya tidak didohirkan. Alhamdulillah. Seandainya Pak ya dosa aib nih ya didohirkan oleh Allah Subhanahu, mungkin sangat malu, tapi ditutup, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap Allah memberikan rezeki walaupun maksiat kepada Allah, rezeki Allah kasih. Jadi ada Nabi Adam ketika ya memakan buah huldi, maka baju yang dipakai langsung melorot dan juga dikeluarkan dari surga ke alam dunia. Kemudian berikutnya qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minazanbi kaman la dzanbalah. At-taibu orang yang bertobat itu kembali kepada Allah. Minazanbi dari dosa, maka kaman ladan balah, maka statusnya seperti orang yang tidak berdosa kepada Allah. Jadi seseorang yang banyak dosanya, bahkan sampai langit ya memenuhi, sampai saking banyaknya maksiat kepada Allah, maka jika ia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah sebenar-benarnya tobatan nasuha, maka tobat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu. Jika seseorang Pak bertobat kepada Allah, maka seperti orang yang tidak ada dosanya. Wal mustaghfiru, dan orang yang beristighfar minadzanbi dari dosanya. Orang yang beristighfar, membaca istighfar astagfirullahalazim, mengingat atas dosa-dosanya ya, agar
dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muqimun, akan tetapi ia tetap mendawamkan membaca istighfar, tapi orang tersebut tetap mendawamkan kepada maksiat tersebut. Istighfar mah istighfar, maksiat mah jalan, nggak ada perubahan, ya. Maka apa? Kal mustahzi'u bi rabbih, maka seperti orang yang mengguguyon, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang meledek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi istighfar, siangnya lanjut lagi, siangnya istighfar, sore lanjut lagi. Nah, maka orang yang seperti itu, maka seperti orang yang meledek, ya, meledek atau mengguyon, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kata guru mah, ketika kita maksiat, contoh lihat TV, yang dilihat adalah orat, kemudian kita pegang tasbih, pakai sarung, pakai peci, astagfirullah, astagfirullah, tapi kita lagi lihat apa Pak? TV dangdut, rambutnya kelihatan, keteknya kelihatan, oratnya kelihatan, kita pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak sama, adalah seperti meledek Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu at-Tabarani, ya, ini riwayat adalah Imam Tabarani. Kemudian wa Abu Nu'aim an Abi Sa'id al-Ansari, ini wa du'afahu al-Bukhari wa ghairuhu. Nah, ini wa alamatu sihatil ladni, jadi tanda sahnya menyesali, ya. Jadi tanda sahnya menyesali atas dosa, Pak, ya, atas dosa. Kita menyesali, ingat terus kepada perbuatan tersebut walaupun sudah lama, tapi ingat terus. Ini tanda, ya, sihatul ladmi adalah sahnya atau sempurnanya nelangsa atau getun atau sedih, adalah riqatul qalbi, adalah lembut hati. Jadi hatinya lembut, lembut, keberkahan, atau gara-gara kita menyesali dosa, hati menjadi lembut. Kemudian wa ghazawatu dumu'i, apa? Kemudian milih akan air mata, jadi air matanya ngocor atau ngalir. Kita istighfar oleh lisan, tapi hati mah kita ingat atas dosa-dosa kita. Kemudian niat tidak akan mengulangi lagi, jadi istighfar diucapkan, hati, ya, kita memohon ampun kepada Allah, dan juga tidak akan mengulangi lagi, dan kita menyesali atas perbuatan tersebut. Maka kalau taubat seperti itu, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, wa qala al-Hasan rahimahullahu, berkata Imam Hasan al-Basri, at-taubatu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pihak, ya, ada 4. Pertama apa? Istighfaru bilisan. Jadi pertama, tobat kepada Allah itu pertama istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim. Yang kedua, ya, ini tobat yang lengkap, ya, tobatan nasuha. Kemudian
Wa nadami bil qalbi adalah menyesali dengan hati. Lisan beristighfar, hati kita menyesali atas dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Ketiga apa? Watarki bil jawarih, meninggalkan oleh anggota kita. Pokoknya tidak akan mengulangi lagi. Sudah menyesali dan tidak akan mengulangi lagi. Wa iduna di alayya udah, menyimpan dalam hati Pak, mengajam dalam hati, tidak akan kembali lagi kepada hal tersebut. Dakaro dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya mudah-mudahan kita bisa selalu beristighfar kepada Allah, kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.